Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita sekarang sudah sampai apa? Menjaga lisanmu. Betul ya, Pak ya? Itu yang Bapak pegang apa itu? Judulnya apa judulnya? Ya, menjaga lisanmu. Ya. Atau bahasa kita sering bilang mulut ya. Jadi mulut kita suruh dijaga. Kenapa dijaga? Macam-macam ya sebabnya. Di sini yang pertama, khufillahu fisiri wal alan. Kita dianjurkan takut banyak kepada Allah kapan dan dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, wa amsik lisanaka 'anil khalqi wa la tazkurhum illa bi khairin. Wa amsik, maka jagalah lisanaka, lisan-lisan kita semua, 'anil khalqi, dari makhluk-makhluk Allah, wa la tazkurhum, dan juga jangan sampai kita menyebut-nyebutnya illa, kecuali bi khairin, dengan hal-hal yang baik. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk menjaga lisan kita dari berkata yang tidak baik, berkata yang tidak jujur, berkata yang jorok-jorok, berkata yang menimbulkan syahwat dan seterusnya. Nah, kita supaya lisan kita dijaga itu semua. Kenapa? Karena lisan kelihatannya kalau kita keliru terhadap lisan, ini bahayanya lebih berbahaya dibanding kita kepleset kaki dan seterusnya. Kalau terplesetnya kaki, barangkali yang sakit cuma kaki kita sebentar saja hilang. Tapi kalau lisan sudah terpleset, ya, lisan kita sudah tidak konsentrasi, maka berbahaya sekalian. Bagaimana mungkin kita bisa melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, kemudian sesuatu yang kita dengar itu yang gak enakin. Contoh, kelihatan sehat orangnya, badannya juga segar dan seterusnya, tapi karena lisan ketika ngucapinnya nggak bener, biasanya kita makan, wah ini orang gila kayaknya. Kalau kita ngomong secara sembarangan, kita dianggap orang gila ya. Itulah Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lisan adalah sesuatu yang kita tidak bisa mendeteksi dengan benar apakah lisan kita dalam berucap, bertutur kata dan lain sebagainya terkontrol atau tidak. Nah, yang jelas ini ada koneksitas, ada hubungan antara pemikiran dengan lisan kita. Jadi kalau pemikirannya baik, insya Allah lisan yang keluar juga baik. Tapi kalau pemikirannya kurang baik, maka lisan yang keluar pun nanti akan kurang baik pula. Jadi mudah-mudahan kita nyambung lisan kita dan pikiran kita, insya Allah termasuk orang-orang yang mampu menjaga lisan ataupun lidah kita, insya Allah. Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana, siapa orangnya, yu'minu billahi, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan akhirat atau hari akhir, fal yakul, maka katakanlah khairan, yang baik-baik saja ya.
Auliyasmut atau mendingan diem. Jadi ini menunjukkan betapa antara keimanan dengan lisan kita itu ada koneksitas, ada sambungannya ya. Jadi insya Allah kalau kita mempercayai Allah, mempercayai hari akhir, insya Allah lisan kita juga tutur katanya benar, tutur katanya lembut, tutur katanya juga mantap lah insya Allah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita paling tidak ada 14 ini. Ada 14 lidah kita yang harus diperhatikan manusia. Yang pertama apa Pak sekalian? Perkataan yang tidak bermanfaat. Jadi tadi sudah ya, perkataan yang tidak bermanfaat yang bisa membuat hati kasar. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang dikasih pengetahuan, dikasih ilmu pengetahuan, dan insya Allah pengetahuan itu bermanfaat linasi bagi manusia. Itu yang pertama. Jadi kalau Allah memberikan sesuatu kepada kita, kemudian kita tidak manfaatkan, berarti sesuatu itu tidak bermanfaat. Kalau memang Allah tidak menggerakkan hati kita. Tapi insya Allah kalau Allah menggerakkan hati kita, apapun yang kita dapatkan dari Allah, maka insya Allah akan kita amalkan. Berarti antara lidah, antara hati, antara iman nyambung. Jadi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, berkatalah yang baik, auliyasmut, kalau enggak bisa berkata yang baik, ya udah mendingan diam saja. Maka sering orang berkatakan bahwa diamnya orang yang berilmu bukan diamnya orang yang enggak berilmu. Kalau diamnya orang yang berilmu itu dianggap emas. Ya seperti emas lah kira-kira begitu. Tapi ketika dia ngomong, ketika dia bicara seolah-olah intan atau permata. Ya, jadi kalau orang yang berilmu seperti itu sekalian. Berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Kalau orang yang nggak berilmu ya kadang-kadang terus saja itu, nggak mikir dulu kan. Kalau orang berilmu itu biasanya mikir dulu 1, 2 sampai 100 kali barangkali baru dia ngomong. Ada akibatnya nggak, ada sebabnya nggak. Itu dalam hati berpikir seperti itu Pak. Baru dia ngomong. Sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari lisannya itu juga bagus. Karena setiap yang dia ucapkan pasti dia pikirkan dulu matang-matang. Berbeda dengan ya sama-sama kita kan, orang yang bodoh kan. Kadang kalau ngomong udah nyas-nyusnya aja, nggak tahu di samping kanan kiri kita ada yang seneng atau enggak kan, masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua mampu menjaga lisan kita dari berkata yang tidak baik. Insya Allah. Jadi apapun yang kita keluarkan, insya Allah bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua, mereka yang banyak ngomong. Nah ini, mereka yang banyak ngomong ini, maka termasuk orang yang pembohong ya Pak ya. Mohon maaf ini. Orang yang biasanya banyak ngomong itu biasanya pembohong. Contoh yang paling sering kita dengar apa? Tukang jual obat. Wah, kalau Bapak minum obat saya ini, masya Allah, dalam 24 jam ini Bapak bisa tidur bener. Yang kebanyakan begitu. Bla 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 dan seterusnya. Sehingga membuat orang juga menarik ya. Menarik. Padahal dia juga bohong itu, insya Allah. Ya. Jadi banyak bohongnya dibanding benernya, masya Allah. Itu tukang obat, tukang jamu juga begitu kan, masya Allah. Jadi Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau profesinya tukang obat, mohon maaf ini ya, saya nggak nyinggung, tapi kebanyakan di antara tukang obat itu banyak ngomong sehingga kebanyakan bohong.
Ini tidak boleh bagi kata Allah dan Rasulnya ya. Kaburu maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dalam surat As-Saff ayat yang ketiga. Kaburu maktan itu dosa yang sangat besar. Kaburu maktan indallahi di sisi Allah. Kaburu maktan indallahi an taqulu, apa yang Anda ucapkan mala taf'alun, sementara Anda enggak melakukan. Jadi kalau kita berpikir banyak sekalian, marilah apa yang mau kita kerjakan silakan diucapkan nggak apa-apa, tapi usahakan ucapannya belakangan baru kita kerjain dulu lah, kira-kira begitu, baru diucapkan belakangan. Jangan belum apa-apa udah ngomong dulu ya, belum kerja udah ngomong dulu ya, sehingga banyakkan ngomong. Ini mohon maaf sekalian ya, kalau ngomong yang benar gak ada masalah ya, tapi kalau ngomongnya nggak benar, banyak bohongnya dan seterusnya, ini kaburu maktan, sungguh dosa besar sekalian, dosa besar. Kalau yang kita ucapkan kemudian tidak berbekas apa-apa ya, kita tidak melakukannya, maka termasuk kaburu maktan, termasuk dosa yang sangat besar buat kita semua. Oke, kemudian yang berapa itu? Ketiga ya. Ketiga, omong kosong. Padahal ciri-ciri orang yang beriman itu adalah mereka yang senantiasa menghindari dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Jadi omong kosong. Ya kadang-kadang ngomong asal jeplak saja bahasa kitanya ya. Jadi ngomong asal ngomong aja, jadi tanpa berpikir dulu, tanpa konsep dulu, tanpa tulisan dulu, repot ini ya. Sehingga banyak sekali di antara kita para khotib yang orang berilmu saja kadang-kadang dia punya konsep dulu ya, punya konsep. Walaupun mungkin bisa tertulis, bisa tidak, itu ada di konsep, di otaknya sudah ada. Misalkan hari ini saya menjelaskan apalah tentang iman dan seterusnya, dia tulis itu. Ya. Kalau takut lupa dan seterusnya dia tulis, biasanya begitu. Inilah kehebatan seperti itu sekarang. Jadi mestinya apa yang kita mau bicarakan ya seyogianya ditulis dulu, walaupun nggak ditulis di otak sudah ditulis lah, kira-kira begitu. Kemudian lahirianya kemudian ditulis di teks seperti itu. Ini menunjukkan tingkat keilmuannya dan insya Allah referensinya cukup dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa melakukan hal-hal demikian. Walladzina hum 'anil lagwi muqridin. Walladzina hum, dan bagi orang-orang hum yang mereka 'anil lagwi, dari perbuatan yang enggak bermakna ini. Muqriduna itu melengos. Jadi orang-orang yang melakukan satu perbuatan yang tidak baik, kemudian dia nggak suka. Ya, jadi minimal kita tidak suka terhadap perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan yang tidak baik. Ya, mestinya kita melengos-melengos itu nggak suka lah, kira-kira begitu. Dalam hadis lain baginda Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi sebaik-baik manusia mantola umruhu, orang yang panjang umurnya. Jadi ini wa hasuna amaluhu, dan baik pula amal perbuatannya. Mestinya seperti itu ya. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, pengen panjang umurnya apa pendek umurnya bapak? Panjang umur apa pendek umurnya? Insya Allah panjang umurnya, dan baik pula amal perbuatannya. Mestinya begitu ya. Dialah apalah artinya kalau umurnya panjang tapi amalnya nggak ada yang baik ya. Jadi amalnya jelek semua itu. Naudzubillah semua, naudzubillah ya. Ini bapak-bapak ada yang 100 tahun ya. Pak Ibnu berapa Ibnu? Kurang dikit 100-nya, Masya Allah.
Ya, kalau sampai 100 tahun alhamdulillah. Dan amalnya juga hasunah, amal-amalnya baik gitu. Itu orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan amal solehnya baik, bagus. Jadi jangan sampai Allah kasih umur panjang, kemudian amaliyahnya enggak karuan ya. Ini sungguh disayangkan ini. Jadi gimana? Rezekinya salah. Ya, Allah sudah kasih, sebenarnya Allah kasih apa ini? Ini loh kesempatan Anda di dunia ini. Tinggal Andanya bagaimana kan begitu maksudnya. Tapi kalau tetap saja dikasih panjang juga amaliyahnya jelek, dikasih sedang juga amaliyahnya buruk. Ya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Baik, Bapak sekalian, ada yang mau ditanyakan monggo kalau ada mau. Kalau nggak saya terusin ini. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Belum? Terusin dulu ya. Baik. Kemudian yang keempat, ya, menyebabkan pertengkaran dan dendam kesumat, naudzubillah ya, jangan sampai ya. Di antara kita, walaupun lisan itu milik kita, ngomong juga terserah kita mau bilang A, B, C dan seterusnya, tapi insya Allah Bapak sekalian, apa yang kita bicarakan itu dicatat semua oleh malaikat siapa ini kanan kiri, Raqib dan Atid. Ya, hari ini Bapak bagus ngomong ya kan, catat bagus. Esok harinya ini pagi-pagi udah ngomel-ngomel, tuh catat amal yang buruk dan seterusnya. Masya Allah. Terus sampai seumur hidup kita, sampai akhir hayat kita, itu dicatat terus oleh para malaikat. Insya Allah. Hati-hati Bapak sekalian ya. Makanya kalau kita mau ngomong, mau mikir dulu lah kira-kira siapa yang kita hadepin, kemudian kepada siapa kita ngomong dan seterusnya, harus apa yang kita bicarakan dan seterusnya. Ya, jadi mohon dengan mohon sekali, kalau ini direnungkan Bapak sekalian, insya Allah mudah-mudahan tidak ada pertengkaran di antara kita, tidak ada permusuhan di antara kita, dan tidak ada permusuhan di antara satu rumah tangga, insya Allah. Oke ya. Kemudian yang kelima, banyak bicara akan menimbulkan permusuhan antar kelompok dan golongan. Betul apa salah ini Bapak sekalian? Betul apa salah ini? Itu yang kelima. Banyak bicara akan menimbulkan permusuhan antara kelompok dan golongan. Mungkin iya, mungkin tidak. Ya. Kalau bicaranya panjang lebar tapi mengarah dan itu baik, positif, nggak ada masalah. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah berbicara panjang lebar udah nggak bermakna, menimbulkan provokator dan seterusnya. Ini yang berbahaya sekalian ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa terhindar dari itu semua. Kemudian yang keenam, mereka yang berbohong dengan mengaku sebagai pakar suatu bidang ilmu pengetahuan dan seterusnya. Ini salah besar nih. Jadi contoh seorang dokter ya, padahal dia bukan seorang dokter, tapi gaya ngomongnya udah style dokter aja, kira-kira begitulah. Nah inilah sekalian. Padahal dia bukan profesinya dokter ya, tapi ngomongnya udah ya kadang-kadang kedokterannya keluar itu. Nah, kalau hal-hal semacam itu dilakukan, inilah sesungguhnya orang yang Allah maksudkan juga, termasuk orang yang kabur maktan, banyak ngomong doang gitu, tapi ilmunya tidak ada ya. Tapi semestinya apa yang kita ucapkan insya Allah itu sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Kemudian yang berikut ketujuh ya, ucapan yang mengandung hujatan dan cacian. Wah, hati-hati. Ya, ini biasanya menimpa kepada kaum Hawa ya, ibu-ibu ini sekalian. Ya sekalian, kalau udah ngobrol itu masya Allah ya, kuatnya luar biasa itu perempuan kalau udah ngobrol itu. Apalagi udah ketemu satu temennya udah lama gak ketemu,
ketemu lagi, masya Allah, itu udah nggak karu-karuan, ngobrolnya udah kemana tahu itu, masya Allah. Tapi insya Allah kalau bapak-bapak atau laki-laki biasanya jarang yang ngomongnya lama itu. Ya ada, cuman dalam hal ini jarang ya. Berbeda dengan kaum Hawa atau perempuan. Nah, jadi mudah-mudahan neraka nanti ya, kata Rasul juga menyampaikan demikian, bahwa neraka itu kebanyakan penghuninya adalah kaum Hawa. Iya kan? Jadi Rasulullah SAW bersama kita bahwa nanti neraka itu banyak penghuninya kaum Hawa, kaum perempuan. Ya. Kok nggak laki-laki? Ya. Itulah diantaranya karena perempuan kalau sudah ketemu dengan lawannya, apalagi ada temennya ngobrol itu sudah luar biasa, Pak, ya. Coba kalau bapak perhatian di rumah, ya, mungkin dia lagi asik ngobrol dengan pakai WA dan seterusnya. Bapak tinggallah sholat dan seterusnya. Sampai pulang itu masih kira-kira masih HP-an kah itu, masya Allah. Ya, jadi mohon maaf ini bagi mungkin ibu-ibu yang kurang paham ya. Jadi mudah-mudahan kalau ibu-ibunya juga ngaji, insya Allah kita akan bersama-sama ya, insya Allah akan bersama-sama mengamalkan amalan-amalan yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang berikut, ucapan yang mengutuk seseorang atau satu golongan. Mengutuk, ya, mengutuk itu apa? Ini biasanya ibu-ibu ya, atau ayah juga kepada seorang anak. Ini hati-hati ya. Kalau ngomong itu hati-hati, karena ngomong itu bagian dari doa kita. Kalau anak lagi, mungkin bahasa kitanya rewel dan mungkin bikin kita mangkel dan seterusnya, jangan sampai mengucap, jangan sampai kalimat yang keluar itu bahasa yang nggak ngenakin apa sekali. Anak dasar kayak yang binatang-binatang itu, masa jangan sekalian, jangan ya. Usahakan kalau bapak mau ngomong yang benar ya. Awas anak nih, awas kalau nggak suka jadi kiai. Sesepatanin ya, sesepatanin lu jadi kiai deh besok masa depan itu kan, insya Allah bagus itu. Tapi kalau ngomongnya doa karo Quran jangan ya. Jadi ucapan orang tua biasanya yang jelek-jelek itu, yang buruk-buruk itu cepat dirangkap, direkam oleh anak-anak kita. Tuh, hati-hati. Ya. Kalau orang tua ngomong kepada anak mesti harus hati-hati. Kenapa? Karena daya tangkapnya anak itu luar biasa. Justru yang baik-baik kadang nggak dengerin. Tapi kalau yang black-black, yang jelek-jelek, yang susah-susah, masya Allah, itu kadang-kadang direkam betul oleh anak-anak kita. Makanya hati-hati ya Pak ya, kalau ngomong sama kita, ya kalaupun kita jengkel ya nama orang tua biasalah ya, anak bikin gaduh, anak bikin macam-macam sama anak kita, anggap saja ini bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah kalau kita ngadepinnya semacam itu, insya Allah kita biasa-biasa saja ya. Jadi anggap saja ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-9, wah ini Pak sekalian, ke-9, ungkapan syair ataupun nyanyian dan seterusnya yang berbau porno, ya kan? Kemudian yang membangkitkan nafsu birahi kita, ini hati-hati, insya Allah, jangan. Ya. Kalau nyanyi-nyanyi hati-hati, ada anak enggak ya? Kita nyanyi dewasa, atau nyanyi anak-anak. Ya, kalau nyanyi anak enggak apa-apa sama anak-anak. Ya, main sama anak-anak enggak apa-apa. Bahkan termasuk Umar bin Khattab juga termasuk orang yang singkat pada anak sekalian. Ya, jadi hati-hati terhadap bahasa, terhadap tutur kata kita kepada anak-anak kita. Ngerinya Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ngomong yang enggak enak, kemudian direkam anak, kemudian anak marah, ngomongnya seperti kita, hati-hati. Ya. Jadi kadang-kadang kita menyalahkan saja. Ya. Jadi jangan menyalahkan saja. Ikuti, coba introspeksi diri kita masing-masing. Apakah ketika dulu saya marah seperti itu? Ya itulah gambaran kita. Jadi mudah-mudahan anak itu gambaran dari kita. Insya Allah kalau anak-anak kita ngomongnya baik, ngomongnya bagus dan seterusnya, maka insya Allah ya, insya Allah itu juga pendidikan yang
bagus ya, insya Allah. Kemudian ke-10, sendaguro dengan memperolok-olok anak ini nggak boleh ini ya. Jadi sendaguro dengan memperolok-olok lawan kita ngomong itu tidak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Ya, jadi kalau wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mengolok-olok satu dengan yang lain. Jangan. Boleh jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Bisa saja ya. Seorang bapak-bapak diolok-olok sama bapak yang lain, padahal yang diolok-olok itu tidak lebih jelek dari yang mengolok-olok. Ini banyak sekali kadang ya. Jadi mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya terkait dengan hal tadi yang saya sampaikan ya. Kemudian yang ke-11, mengejek orang lain. Allah Subhanahu wa taala firmankan, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan atau menertawakan kaum yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari yang mentertawakan. Jangan pula sekelompok wanita mentertawakan kelompok wanita yang lain. Boleh jadi ya, itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Jadi berdasarkan firman Allah, perbuatan mengolok-olok adalah perbuatan termasuk daripada perbuatan dosa. Ismun itu bagian dari perbuatan dosa. Semestinya ya kita hindarkan, karena itu perbuatan dosa. Karena dosa, jadi nanti juga ada akibatnya di alam akhirat. Ya, karena dosa. Ya, kalau nggak berdosa nggak apa-apa, tapi karena dosa jadi hati-hati. Ya, karena dosa. Ya, nanti di alam akhirat siapapun yang berdosa pasti kena dampak negatifnya. Jadi mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan insya Allah selamat di akhirat. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wal nisa'u min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Itu. Wala talmizu anfusakum wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Jadi ibaratnya orang yang memakan daging saudaranya. Ya, jadi kita lagi lapar nih, kemudian saudara kita lagi ngobrol, kemudian kita masuk, kemudian kita diirisin, mungkin pupunya, mungkin pahanya dan seterusnya. Pas dimakan, tuh makan daging saudaramu. Jadi jangan seperti itu, ternyata jijik kan, nggak enak. Jadi karena kita sebagai manusia, maka tidak boleh memakan daging orang sama orang ya. Jadi mudah-mudahan itulah Allah membuat perumpamaan pada kita. Ini jangan sampai kita membuat orang lain menjadi sakit, jangan sampai kita membuat orang lain menjadi gaduh, jangan sampai kita membuat orang lain menjadi tidak bermanfaat dan seterusnya. Gunakan waktu yang ada, ihtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan sisa waktu yang ada ini. Ya kan? Waktu luangmu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Waktu hidupmu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian lain-lain sebagainya. Kemudian berikutnya yang ke-12, membuka rahasia orang lain. 13, berjanji palsu. Ini juga nggak benar ya, janji palsu, apalagi membuka aib orang lain. Nah, ini mohon maaf, ini sering ya. Kadang-kadang kita sadar atau tidak, kita ngerti atau tidak, ada tangga kita barangkali begitu, tadi melakukan kegiatan yang gak benar, kemudian dibilangin ke yang lainnya. Waduh, yang lainnya nimpukin lagi, Masya Allah, seterusnya dan seterusnya. Jadi membicarakan keburukan orang lain itu bagian dari perbuatan dosa juga. Jadi usahakan. Kalau dia seorang yang beriman, dia seorang mukmin, kalau dia ada kesalahan sedikit kita tutupin. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, kalau
itu kesalahan sedikit bagi orang-orang, tutupi saja. Ya tutupi saja. Insya Allah kalau Anda menutupi kesalahan orang lain, insya Allah kesalahan kita juga akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian berjanji palsu. Ke-14, bersumpah palsu. Ya. Semua itu akan merusak nilai-nilai amanah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Waspadalah terhadap pembohong, sebab pembohong dan orang-orang yang zolim sama-sama nanti akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah, ya. Baik, sekalian rahmatullah. Demikian